Sebelum ke tutorial, saya mau sedikit cerita bahwa saya itu dapat poster ini dari email ya, dari tim promosi gitu. Dan kalian bisa lihat ini harga 100 Mbps itu 375.000 per bulan. Dan ini seharga sama 50 Mbps saya yang lama ya. Jadi ya kenapa tidak untuk upgrade gitu ya. Ini ya, kita langsung saja tutorialnya. Pertama saya itu coba ke CS Twitter, dan Twitter itu lama responnya, jadi pindah ke WhatsApp. Ini untuk nomor WhatsAppnya ya, resmi. Ini ada tanda hijaunya, jadi gak lewat teknisi ataupun jalur lain ya. Intinya itu ini resmi langsung. Nah pertama saya tuh ngechat kayak gini ke CS-nya ya, bahwa Min, apakah benar ini promonya, apakah bisa gitu ya. Kemudian si CS-nya tuh ngejawab kayak gini ya, kayak nanya nama, alamat, dan bla bla bla. Langsung saya kasih ininya ya, alamat pemasangannya itu rumah saya tentunya, relasinya tentunya pemilik. Nah kemudian si CS itu nanya lagi kayak gini ya, jumlah tagihan terakhir. Mungkin ini untuk konfirmasi. Dan selanjutnya saya langsung cek website ya, atau aplikasi My IndiHome, dan ini tagihan terakhirnya. Jadi kalian bisa cek di aplikasi My IndiHome-nya ya. Dan si CS nanya lagi apakah mau gitu si paket teleponnya itu hilang. Saya gak masalah ya hilang juga, karena ya jarang dipakai, malah kan sampai sekarang gak pernah dipakai lagi, serius. Oke, di sini ada jawaban lagi dari CS ya. Jaringannya sudah fiber optik. Apakah dapat dilanjutkan? Ini untuk memastikan lagi ya, menurut saya. Kemudian saya jawab boleh, silakan ya. Dan saya juga pengen memastikan soal harganya gimana Min. Nah ini harganya ya, untuk 100 Mbps 1P ya, harganya itu sekitar 375.000 belum PPN ya, belum pajak. Terus nanya lagi apakah ingin dilanjutkan. Saya jawab lanjutkan Min. Nah di sini CS itu langsung memerintahkan untuk bayar tagihan yang ada saat ini ya, sebelum tanggal 20. Dan di sini langsung penasaran apakah pas update ada bayaran lagi. Dan kalian tenang, ini gak bakal ya, nanti pas akhir kalian bisa lihat. Pokoknya itu gak ada biaya tambahan lah intinya. Dannya si CS itu langsung jawab kayak gini. Jadi intinya itu gak ada biaya tambahan lagi lah. Intinya itu kalian gak ada biaya untuk upgrade, gak ada ya. Jadi tenang aja. Oke, pada saat itu saya langsung bayar ya lewat Tokopedia seperti biasa ya. Jadi langsung dibayar. Kemudian si CS itu kejawab begini ya, kayak tawaran gitulah, add-on cloud storage 50 GB, dan saya tolak ya karena saya tuh gak butuh ya. Saya tidak perlu add-onnya Min gitu ya, kayak gitu. Karena emang gak perlu. 16.000 soalnya tuh tambahannya ya. Kemudian ada balasan dari CS lagi kayak gini ya. Apakah permintaan bisa dilanjutkan? Silakan lanjutan Min. Nah, hampir selesai. Di sini si CS kayak menginformasikan ini nomor telepon saya sama email saya, apakah masih aktif atau ingin menggantinya. Saya jawab aktif keduanya. Jadi ini kayak ngecek ini datanya udah benar atau belum gitu ya. Kalau sekiranya ada yang berbeda ya kalian tinggal komplain aja. Tapi ini udah benar, data-data saya, emailnya benar, nomornya benar. Nah di sini CS minta nomor alternatif untuk bisa dihubungi ya. Kalian tinggal kasih aja nomor alternatif kalian. Jadi ya tinggal kasih aja. Oke, di sini si CS nanya pertanyaan terakhir ya untuk konfirmasi apakah ingin dilanjutkan. Lanjutkan Min. Kalian bisa baca-baca dulu ya gitu. Ini tawarannya. Dan si CS langsung memberikan informasi lagi bahwa tanggal 5 September itu sebagai penanggung jawab nomor internet ini gitu ya, sedang diajukan permintaan perubahan ke paket 100 Mbps yang 375.000 ini. Apakah bersedia ya? Saya jawab siap, bersedia. Di sini langsung diproses tiketnya ya. Ini nomor referensi ya, atau nomor tiketnya. Nah di sini kalian tinggal tunggu aja kayak telepon atau email ya. Mungkin kalau telepon ya palingan nanya-nanya data kalian gitu ya, konfirmasi. Gak ada yang menyusahkan, pokoknya nanya-nanya dong untuk konfirmasi aja ya. Kalian tinggal angkat aja dan jawab. Selanjutnya kalian tinggal nunggu email dari Telkom untuk ngisi data-data formulir lah untuk update-nya. Oke, di sini ada email dari Telkom tanda tangan kontrak ini, dan kita harus klik link ininya ya, dan juga salin nih passwordnya. Oke, di sini kalian harus baca-baca dulu nih kontraknya. Kalau ke bawah ya tuh. Oke, secara garis besar di sini kalian gak boleh resell ya koneksi internetnya, kayak ya nyawain lagi gitu, gak boleh. Oke, yang kedua ini Disney Hotstar. Saya juga kurang ngerti karena ya ini kata-katanya agak membingungkan ya.
Moga aja gak ada kayak biaya tambahan untuk Disney Hotstar. Soalnya jarang nonton juga. Sebenarnya bagus-bagus ya, cuma jarang gitu. Oke, buat yang mungkin paham ya, kalian pertimbangkan juga ya. Ini yang akan terjadi kalau kita upgrade. Klik selanjutnya. Nah, pada bagian ini di sini kalian bisa download dulu ya untuk baca-baca. Nantinya kalau ada berhasil download ya buka. Oke, kalian kalian bisa baca aja sampai bawah, tapi secara garis besarnya kalian bisa lihat di sini nih paket lama yang 50 Mbps nih. Kalau termasuk pajak nih segini ya semuanya. Kalau yang ini kayaknya ini yang 100 Mbps nih yang saya daftarin sekarang, dan ternyata ini saya dikasih 2 play ya, padahal itu mintanya tuh 1 P. Tapi gak masalah lah. Yang penting nih biayanya tetap segini aja saya mah ya. Asal gak lebih dari 500 lah. Ini juga saya masih tetap dapat Disney ya. Jadi kalian bisa baca-baca dulu nih. Untuk FUP-nya yang 2.0 ya. CONT ya. Oke, kayaknya udah. Sekarang kita selanjutnya. Nah, di bagian sini kalian foto KTP-nya, upload, kemudian foto selfie ya saat memegang KTP-nya. Jika udah, di sini tanda tangan juga ya. Gak apa-apa digital, samain aja sama KTP ya tanda tangannya kalau bisa. Oke, jika udah semuanya, klik selanjutnya. Pastiin gambarnya jelas ya. Di bagian sini sebenarnya opsional, kalian juga gak ngisi juga gak masalah karena tulisannya opsional. Cuma di bagian sini saya upload foto rumah ya, karena ini kalian bisa pilih. Dan sama ini foto di bagian depannya ya. Ini di pinggir, ini di depan. Dan yang ketiga saya kosongin aja karena gak tahu ngisi apa lagi, surat kuasa apa, saya juga kurang ngerti ya. Jadi ya klik submit. Dan kayaknya udah sampai sini. Oke, terima kasih sudah melengkapi data identitas, dokumen pendukung Anda, permintaan Anda sedang kami proses. Oke, udah ya, tinggal nunggu lagi nih. Nah, besoknya tanggal 7 September saya tuh dapat email kayak gini ya. Dan setelah dapat email ini itu beberapa jam selanjutnya itu langsung dapat koneksi itu 100 Mbps langsung ya, tanpa ada teknisi datang ke sini dan apapun itu. Dan ini hasilnya ya. Ini kalau kita ngetes ke Bandung dan ini ke Singapura ya, pingnya 22 dan ini 4. Untuk uploadnya gak 1:1 ya, jadi segini. Sebenarnya video ini saya rekam setelah 2 bulan pakai 100 Mbps. Dan di sini seharusnya tertulis 100 ya. Beberapa bulan kemarin tuh 100, cuma mungkin sekarang lagi error. Tapi tetap speednya 100 kok. Jadi tenang. Dan untuk tagihannya di sini sekitar 400-an 22 lah, naik 10 ribuan gitu ya. Ini nih yang 100 Mbps. Kalau yang bawah ini kan masih 50 Mbps. Jadi ya mending naikin 100 gitu. Cuma nambah 10 ribu doang. Nah, di sini untuk Disney Hotstar itu paketnya itu diperbarui lagi tuh. Jadi 5 September pertama kali kita request ya. Tuh. Dan untuk loginnya gampang ya, tinggal pakai nomor HP yang kalian daftarin untuk IndiHome. Lumayan ini setahun loh. Orang coba main game di sini untuk main CS, pingnya itu sangat solid di angka 22 ya. Main sama orang Vietnam, campuran Indo dan banyak lah. Jadi Asia Tenggara ya. Dari awal sampai akhir itu antara 22, 21, 23 kayak gitu ya. Ini udah mantep banget. Untuk Mobile Legends pingnya itu sekitar 10-an ya. Itu maintainnya tuh segitu. Ini dalam kondisi saya pakai ONT IndiHome ya, masih bawaan, belum pakai router tambahan. Menurut saya di bawah 50 itu udah mantep banget ya. Tentunya ping itu harus semakin kecil ya, karena semakin kecil semakin bagus. Nah, untuk FC24 di sini coba season ya, online, main sama orang lain. Di sini saya tuh dapat pingnya itu sekitar 60, 70, 80 gitu ya. Beda-beda. Nah, tapi walaupun pingnya agak tinggi, dia tuh stabil banget. Misalkan 71 ya naiknya tuh cuma 1 ms gitu ya. Jadi 72, 73 gitu. Itu tuh sampai akhirnya kayak gitu. Dan saya meyakini pingnya agak tinggi ini karena saya ketemunya sama orang yang jauh ya. Contohnya yang kanan itu saya ketemunya sama orang India. Saya tanya langsung, "Bang, lo dari mana ya? Where are you from?" gitu ya. Nah, untuk pengujian terakhir saya ketemu sama player yang nama-namanya itu kayak orang Indo ya. Dan di sini saya dapat pingnya itu sekitar 21 ya. Jadi mungkin ya karena playernya itu entah dari mana dulu gitu. Sekali lagi pingnya itu tetap stabil banget ya, antara 21, 22 gitu ya, naiknya itu kayak gitu. Nah, untuk ngetes download di sini saya pakai Steam. Dan dia itu bisa sampai 106 ya, naik dikit. Dan kalian juga bisa lihat tuh grafiknya rata ya, stabil.
Menurut saya, hal tersebut menandakan bahwa si IndiHome itu cukup stabil untuk ngedownload. Karena server Steam itu cukup bagus, bila mana di Steam gak stabil berarti ya providernya jelek. Itu kalau menurut saya ya. Nah, ini terakhir untuk kesimpulannya. Ada 3 alasan kenapa ISP tersebut worth it untuk kita pakai ya. Yang pertama itu internet harus stabil ya, pingnya stabil, download juga stabil, IndiHome sudah memenuhi itu. Yang kedua jarang gangguan. Nah, di tempat saya itu kebetulan jarang banget ya, dan ya saya cukup puas. Dan yang ketiga itu layanan apa yang diberikan oleh si providernya. Nah, di IndiHome ini ada 2 kekurangan yang saya kurang suka ya. Yang pertama itu tidak true unlimited. Jadi ada kuota atau FUP ya yang kita kenal tuh. Dan untuk 100 Mbps itu kalau gak salah itu dapat 1800 GB dan bonus 200 GB gitulah. Totalnya 2000 GB lah untuk kuotanya ya. Dan kekurangan yang kedua, speed uploadnya itu tidak 1:1 ya. Jadi ya kalau kalian butuh upload yang kenceng, mungkin ya IndiHome agak kurang cocok. Tapi ya kalau di rumah saya itu cuma ada IndiHome doang. Nah, untuk kesimpulannya, saya cukup puas. IndiHome ini sudah memenuhi kebutuhan saya. Yang pertama itu, yang paling terpenting itu kestabilan ya, di atas segalanya. Percuma 500 Mbps, tapi ya nggak stabil buat apa ya. Dan percuma juga gitu, misalkan murah 100.000 gitu ya, daripada yang lain. Tapi sering gangguan, buat apa juga gitu, sangat keganggu ya. Untuk harga mungkin provider lain ada yang lebih murah. Tapi kalau menurut saya ya IndiHome sudah memenuhi semuanya. Dan ya gak mahal-mahal juga sih. Bahkan kalau menurut saya ini udah turun ya. Dulu tuh yang 100 MB itu sekitar 700, sekarang udah 400. Untuk catatan kalian bisa baca-baca sendiri. Jadi ya itu aja. Semoga videonya dapat membantu. Jika ada pertanyaan kalian bisa tuliskan komentar di bawah.